Puji Tuhan, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, saudara kembali akan dikuatkan dan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan menjadi jawaban atas segala masalah dan pergumulan saudara. Apakah saudara rindu terus diberkati melalui channel ayat-ayat emas ini? Kalau saudara rindu, segeralah berlangganan dengan channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. Lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang rancangan Tuhan bagi kita. Saudara, Allah punya rancangan yang indah, rancangan yang baik, rancangan yang sempurna bagi kita umat-umat ciptaannya. Dari awal Allah telah merancangkan yang baik, tetapi dosa telah merusaknya. Dosa telah membuat manusia jauh dari rancangan Tuhan. Namun sekalipun manusia sudah berdosa, Allah yang penuh dengan kasih karunia, Allah yang penuh dengan anugerah, tidak pernah berhenti dengan rancangan-rancangannya yang baik, rancangan-rancangannya yang indah bagi umat ciptaannya. Saudara, bagi saya dan saudara, Allah punya rancangan yang baik bagi kita. Bagi orang-orang yang percaya di dalam nama Yesus Kristus, yang sudah ditebus oleh Yesus, Allah punya rancangan yang indah dalam hidup kita. Tahukah saudara dan percayakah saudara bahwa rancangannya indah dalam kehidupan saudara? Dan rindukah saudara supaya rancangan-rancangan itu digenapi dalam hidup saudara? Kalau saudara merindukan rancangan Tuhan digenapi di dalam hidup saudara, maka mari kita renungkan bersama-sama firman Tuhan, saudara. Karena Allah punya rancangan yang indah dan Dia ingin rancangan-rancangan indahnya digenapi di dalam kehidupan kita. Itu yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini, saudara. Harapannya, melalui video ini, saudara mengalami rancangan-rancangan Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara. Ketika saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar. Dan saya rindu mendengar kesaksian saudara. Ketika saudara mengalami rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara, tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video-video di channel ini, saudara. Ataupun mungkin selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar. Dan kemudian saudara mengalami rancangan Tuhan digenapi di dalam kehidupan saudara. Silahkan saksikan di kolom komentar video ini, saudara. Untuk menjadi kekuatan, menjadi kesaksian, meneguhkan anak-anak Tuhan yang lain. Bahwa rancangan Tuhan indah dan Allah menggenapi rancangan-rancangannya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara. Adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang rancangan Tuhan digenapi dalam kehidupan kita adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dari Amsal pasal 19 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudara, firman Allah ini menegaskan bahwa banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Apa yang kita renungkan di sini? Bahwa banyak kali manusia membuang waktunya, banyak kali manusia membuang energinya, tenaganya untuk merancangkan dan berjuang supaya apa yang dia rancangkan terjadi. Tetapi firman Allah menegaskan bahwa banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Artinya apa, saudara? Bahwa kalau kita membuat rancangan-rancangan di dalam kehidupan kita, tetapi rancangan-rancangan kita itu di luar dari kehendak Tuhan, yang dimana Tuhan pasti akan memutuskan sesuatu sesuai dengan kehendaknya, maka kalau rancangan kita itu di luar kehendak Tuhan, kita akan membuang waktu, kita akan membuang tenaga, karena kita merancangkan sesuatu yang tidak akan tergenapi karena bukan itu kehendak Tuhan. Ataupun mungkin apa yang kita rancangkan itu
terpenuhi dalam hidup kita, tapi itu tidak akan mendatangkan kebaikan karena bukan itu kehendak Tuhan. Banyaklah rancangan-rancangan manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana, kehendak Tuhanlah yang terlaksana. Itu sebabnya, saudara, mari kita belajar untuk merancangkan segala sesuatu dalam hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan mari kita serahkan rancangan-rancangan kita kepada Tuhan, karena keputusannya lah yang akan terlaksana. Biarlah rancangan kita sejalan dengan rancangan dan kehendak Tuhan, supaya rancangan-rancangan Tuhanlah yang digenapi dalam kehidupan kita. Ayat mas selanjutnya, saudara, tentang rancangan Tuhan tergenapi dalam hidup kita adalah dari Yeremia pasal 29 ayat 11. Ini ayat yang sering kali kita dengar tentang rancangan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, firman Allah ini menegaskan bahwa aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, kata firman Tuhan. Jadi Tuhan sudah merancangkan, dan rancangan itu ada pada Dia. Dia merancangkan umat-umatnya, merancangkan sesuatu bagi umat-umatnya, dan rancangan itu ada pada Dia. Yang pertama yang saya ingin kita lihat adalah rancangan apa yang Dia rancangkan bagi kita, bagi umat-umatnya. Dia berkata, yaitu rancangan damai sejahtera. Yang dirancangkan oleh Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Dan Dia tegaskan juga bukan rancangan kecelakaan. Kalau saudara mengalami bahaya, mengalami kecelakaan, mengalami malapetaka dalam hidup saudara, dan saudara berpikir itu kehendak Tuhan, Allah tidak merancangkan malapetaka, merancangkan kecelakaan dalam kehidupan saudara. Yang Dia rancangkan adalah damai sejahtera. Yang Dia mau terjadi, tergenapi dalam hidup saudara adalah damai sejahtera. Dan Dia juga berkata bahwa rancangan yang Dia persiapkan itu adalah rancangan hari depan yang penuh harapan. Sekarang kita berjalan dalam damai sejahtera Tuhan, itu yang Dia rancangkan, dan hari depan kita adalah hari depan yang penuh harapan. Itulah yang Dia rancangkan bagi kehidupan kita. Jadi saudara, saat ini kita bisa berjalan melangkah dengan penuh keyakinan, penuh penyerahan kepada Tuhan, karena rancangan bagi kehidupan kita yang ada pada Dia, yaitu rancangan damai sejahtera, rancangan hari depan yang penuh harapan. Serahkan hidup kepada Tuhan, biarkan rancangan-rancangannya digenapi dan terjadi dalam kehidupan kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan rancangan yang penuh harapan di dalam kehidupan kita. Ayat mas selanjutnya, saudara, tentang rancangan Tuhan adalah dari Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, di sini yang ditegaskan adalah bahwa Allah telah menciptakan kita kembali dalam Kristus Yesus. Artinya kita telah ditebus, kita telah diselamatkan, hidup kita telah diselamatkan, dibebaskan, dimerdekakan, dan itu dirancang oleh Tuhan. Dan kemudian saudara, tujuan Dia menyelamatkan kita untuk mempersiapkan supaya dalam hidup kita melakukan pekerjaan baik. Jadi Dia telah merancangkan supaya hidup kita adalah hidup untuk melakukan pekerjaan yang baik. Bahkan kalimat terakhir dikatakan, Ia mau supaya kamu hidup di dalamnya. Melakukan pekerjaan baik, itulah rancangan Tuhan, dan Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita hidup melakukan pekerjaan yang baik. Dan untuk kita hidup melakukan pekerjaan yang baik, untuk kita menghidupi pekerjaan yang baik, firman-Nya menegaskan bahwa
Dia telah menciptakan kita kembali, membaharui kita kembali, menebus kita, membaharui kita, untuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Jadi saudara, kita telah dirancang oleh Tuhan, ditebus oleh Tuhan, dibayar dengan bayaran yang mahal, supaya kita melakukan pekerjaan yang baik. Allah telah menetapkan supaya hidup saudara adalah hidup untuk kebaikan. Ayat mas selanjutnya saudara adalah dari Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Saudara, Allah telah memulai pekerjaan yang baik dalam hidup kita, kata firman Tuhan, dan Dia akan meneruskan pekerjaan yang baik itu dalam kehidupan kita sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Artinya saudara, firman ini menegaskan bahwa Allah sedang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik bagi kita. Allah sedang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Dia sedang bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita, dan Dia akan terus mengerjakan kebaikan itu sampai Yesus datang kembali. Artinya sampai akhir kehidupan kita, Allah tetap bekerja mengerjakan kebaikan demi kebaikan di dalam kehidupan kita. Saat ini saudara, apapun situasi dan kondisi kehidupan saudara, dengar, Allah sedang mengerjakan kebaikan dalam hidup saudara. Sekalipun saudara melihat sesuatu yang tidak baik menurut pandangan mata saudara, Allah sedang memproses dan sedang mengerjakan pekerjaan yang baik, dan Dia tidak akan pernah berhenti melakukan pekerjaan yang baik. Dia akan terus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik sampai akhir kehidupan kita. Ayat mas selanjutnya saudara, tentang rancangan Allah digenapi dalam hidup kita, adalah dari Yesaya 55 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, ini ayat yang sering kali mungkin kita dengar, di mana Allah berkata, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Bahkan dikatakan jalan kita dengan jalan Tuhan, rancangan kita dengan rancangan Tuhan, dikatakan seperti tingginya langit, ketika seringkali itu ditafsirkan sebagai kita. Tapi tahukah saudara bahwa konteks dari Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9 ini, sebelumnya, ayat sebelumnya, Allah berbicara kepada orang fasik supaya mereka bertobat. Kenapa mereka disuruh bertobat? Karena kalau mereka tidak bertobat, maka rancangan-rancangan mereka jauh dari rancangan Tuhan, jalan-jalan mereka akan jauh dari jalan Tuhan. Jadi ketika Tuhan berkata, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu, Yesus atau Tuhan berkata kepada orang fasik. Artinya kalau hari ini saudara sudah menjadi anak Tuhan, saudara bukan orang fasik, saudara bukan hidup dalam kefasikan, ayat ini bukan untuk saudara. Ataupun bahwa rancangan Tuhan itu tidak jauh dari saudara, bahkan rancangan Tuhan itu akan digenapi dalam hidup saudara. Bagi siapa rancangan Tuhan itu jauh, jalan Tuhan itu jauh seperti tingginya langit dari bumi, bagi orang fasik atau bagi orang-orang yang hidup dalam kefasikan. Sedangkan bagi saya dan saudara, rancangan Tuhan itu dekat. Rancangan Tuhan itu sedang dikerjakan. Rancangan Tuhan itu sedang digenapi tahap demi tahap dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, hiduplah sebagai orang benar. Jangan hidup sebagai orang fasik. Jangan hidup dalam kefasikan. Karena orang-orang yang hidup dalam kefasikan tidak akan mengalami rancangan-rancangan Tuhan digenapi. Orang-orang yang hidup dalam kefasikan tidak akan mengalami penggenapan rancangan Tuhan di dalam kehidupannya. Hiduplah sebagai anak Tuhan, hiduplah dalam kebenaran. Ayat emas selanjutnya sebagai ayat emas terakhir saudara, tentang rancangan Tuhan digenapi dalam hidup kita, adalah dari Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara, sebagai ayat terakhir, Ayub menegaskan bahwa
Rancangan Tuhan itu tidak akan ada yang gagal karena Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Ayub sudah mengalami bagaimana rancangan Tuhan digenapi dalam kehidupannya. Rancangan Tuhan tidak ada yang gagal. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa rancangan Tuhan di dalam diri saudara tidak akan ada yang gagal ketika saudara hidup dalam kehendak Tuhan. Saudara hidup sebagaimana seharusnya, berjalan di jalannya Tuhan. Puji Tuhan saudara. Hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang meneguhkan kita bahwa Allah punya rancangan-rancangan yang baik dalam hidup kita, dan rancangan-rancangannya pasti digenapi di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini menguatkan iman saudara untuk saudara berjalan dalam rancangan Tuhan. Saat ini saya mau berdoa bagi saudara. Biarlah rancangan Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Mari ambil sikap berdoa di hadapan Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan video ini, di mana kami telah belajar bahwa Allah punya rancangan yang indah, dan rancangan Allah yang indah pasti digenapi dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, biarlah rancangan-rancangan Tuhan digenapi dalam hidup saudara-saudaraku ini ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ini, rancangan-Mu digenapi dalam hidup mereka. Bekerjalah dalam hidup mereka supaya rancangan Tuhan digenapi dalam hidup mereka. Ajar mereka melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga rancangan-rancangan-Mu akan digenapi dalam hidup mereka. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan, biarlah tangan-Mu terulur, jamah semua anak-anak-Mu untuk mereka mengalami rancangan-Mu digenapi dalam hidup mereka. Rancangan damai sejahtera Tuhan digenapi di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami terapkan firman-Mu dalam kehidupan kami, dan kami mau meraih rancangan Tuhan digenapi dalam hidup kami. Berkati semua anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku, kita akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa bersama. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang sedang saudara hadapi. Mari kita berdoa bersama. Mari kita panjatkan di hadapan Tuhan. Allah yang begitu baik mendengarkan kita saudara, dan Dia sanggup menjawab setiap doa-doa kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Serahkan hidup saudara, serahkan pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa menopang setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ini. Engkau yang tahu dan Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Mungkin saat ini ada pergumulan hidup yang mereka hadapi di dalam kehidupan mereka. Engkau yang tahu Tuhan, dan Engkau Allah yang peduli. Engkau kiranya mengulurkan tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan menjamah anak-anak-Mu, Tuhan melawat anak-anak-Mu. Saat ini mereka datang kepadamu ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, rangkul kehidupan mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi. Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Jamah mereka, lawat mereka ya Tuhan. Saat ini Bapa di sorga, hamba berdoa, campur tangan-Mu dalam kerinduan mereka. Apapun yang menjadi kerinduan mereka, apapun yang menjadi keinginan hati mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Engkau Allah yang kiranya menjawab mereka. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab dan mengabulkan kerinduan anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Bapa di sorga, hamba rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Berkati keluarga anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Berkati suami istri, berkati anak-anak. Campur tangan-Mu dalam hubungan suami istri, dalam hubungan anak dengan orang tua. Campur tangan-Mu sehingga di sana ada keharmonisan, ada kedamaian, ada ketentraman ya Tuhan. Berkati keluarga anak-anak-Mu. Kalau mereka punya masalah, pergumulan, persoalan di tengah keluarga mereka, Engkau Allah yang menjadi jawaban atas segala masalah persoalan keluarga anak-anak-Mu.
Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela, Tuhan yang menjawab setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Saat ini Bapa, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan campur tangan, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Ya Tuhan, Engkau Allah yang campur tangan dan membela kehidupan anak-anak-Mu, memberkati bisnis mereka, memberkati usaha mereka, sehingga benar-benar kehidupan mereka diberkati, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi orang banyak, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Jamah setiap anak-anak-Mu dalam usaha pekerjaan mereka ya Tuhan. Jika mereka para pegawai, Tuhan campur tangan dalam pekerjaan mereka, Tuhan memberkati dalam karir mereka, Tuhan campur tangan dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan juga campur tangan di dalam nama Yesus, lawatan-Mu bagi mereka untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi para medis ya Tuhan di masa pandemi ini. Kami berseru kepadamu, biarlah Engkau yang menjagai mereka, anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, Tuhan yang menjagai, melindungi, menguatkan mereka. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para petani. Kami serahkan para petani ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang melawat, Tuhan memberkati mereka. Para petani, anak-anak Tuhan, campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Apa yang mereka kerjakan berhasil ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing, sekalipun tidak disebutkan saat ini, Tuhan kiranya memberkati usaha dan profesi mereka dalam nama Yesus. Bahkan saat ini kami berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan, mereka sedang menganggur dalam kondisi yang sulit ini, Tuhan yang membela anak-anak-Mu, Tuhan yang memberi jalan keluar, Tuhan yang memberi petunjuk, sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan yang terbaik untuk kebutuhan kehidupan mereka, untuk karir mereka, untuk masa depan mereka. Berkati ya Tuhan anak-anak-Mu. Bahkan saat ini Tuhan, hamba rindu khusus berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit, jamah mereka, jamah mereka. Saudara, jika saudara sakit saat ini, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sedang sakit. Percaya Allah kita berkuasa menyembuhkan saudara. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ini, yang mereka sedang mengalami sakit, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh mereka yang sakit saat ini. Di dalam nama Yesus, Engkau yang menciptakan tubuh ini, dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan tubuh ini. Nyatakan mujizat-Mu Bapa, nyatakan perkara besar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Angkat penyakit mereka dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka oleh bilur-bilur-Mu. Anak-anak-Mu disembuhkan ya Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Jika ada anak-anak-Mu saat ini sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi persoalan dalam hidup mereka, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjadi jawaban atas segala masalah dan persoalan hidup mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu dalam ekonomi mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan atas ekonomi anak-anak-Mu di masa yang sulit ini. Engkau yang memelihara anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan campur tangan-Mu, pembelaan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami telah menaikkan doa-doa kami, syafaat kami telah serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami, berkati anak-anak-Mu, jawab segala pergumulan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Haleluya saudara. Tentu saja saudara sudah diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang dibahas di dalam video ini. Dan setelah saudara juga didoakan, kalau saudara rindu terus diberkati melalui channel ini,
silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, jika saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya. Amin.